Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahya Fitri Anissa dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya ingin melaksanakan tugas praktik TIK, yaitu mempresentasikan cara penggunaan formula bar dalam Microsoft Excel. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya ingin menjelaskan cara penggunaan dari komponen penting dalam Microsoft Excel, yaitu formula bar. Formula bar sendiri memiliki fungsi yaitu untuk menampilkan dan mengedit isi dari sebuah sel yang sedang aktif, atau juga merupakan cara menghitung sesuatu menggunakan rumus yang ada dalam formula bar. Ya, rumus-rumus itu biasanya ada sum, average, yang hari ini mau saya praktikkan itu ada nanti menggunakan sum, average, min, max, dan juga penggabungan teks yang akan digunakan dalam praktik kali ini. Sum sendiri itu memiliki fungsi yaitu menjumlahkan suatu angka yang berada dalam sel yang sedang aktif. Sedangkan average itu digunakan untuk menghitung rata-rata dari sebuah angka juga dalam sel yang sedang aktif. Sedangkan min itu menghitung nilai terendah, dan untuk max menghitung nilai tertinggi. Oke. Dalam ini juga kita memiliki beberapa operator yang ada dalam Microsoft Excel juga ini. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Operator aritmatika itu digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar seperti adanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, eksponensial, dan juga penggabungan. Untuk simbol-simbolnya, penjumlahan tuh simbolnya plus, pengurangan simbolnya min atau strip, perkalian menggunakan simbol bintang, pembagian menggunakan simbol tanda miring, persentase menggunakan simbol persen, eksponensial menggunakan simbol tanda panah ke atas atau biasa disebut pangkat ya. Dan terakhir ada penggabungan tuh menggunakan simbol dolar. Yang kedua ada operator perbandingan. Operator perbandingan adalah tanda baca yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau sel atau range. Ya, berguna untuk membandingkan nilai. Itu ada simbolnya juga, ada simbol sama dengan, simbol lebih dari atau sama dengan, simbol kurang dari atau sama dengan, dan terakhir ada tidak sama dengan. Terus selanjutnya ada operator acuan. Operator acuan berfungsi untuk menggabungkan selang sel yang terlibat dalam perhitungan. Memiliki tiga simbol, yaitu simbol titik 2, koma, dan juga simbol spasi. Dan yang terakhir ada operator penggabungan teks. Operator penggabungan teks itu berfungsi untuk menggabungkan dua kata yang bertipe string atau teks. Biasanya tuh ada dua simbol, yaitu satu dan juga menggunakan dua dan. Seperti itu.
Saya harap ini jelas ya. Oke. Kita akan mulai untuk cari praktiknya. Nah, di sini saya memiliki 3 kolom yang berbeda-beda, yaitu ada kolom untuk menghitung total dan rata-rata, ada kolom untuk menghitung nilai tertinggi dan terendah, ada juga kolom untuk penggabungan teks. Ya, saya juga, nah ini nilai ujian akhir madrasah siswa. Saya memiliki 11 siswa yang akan dihitung nilainya. Dan ada 5 mata pelajaran agama yang juga 5 mata pelajaran agama. Microsoft Excel saya ini versinya masih versi 2007, belum versi terbaru seperti 2010. Jadi dibagikan, kalau di versi 2010 ada papannya di bagian sini, papan panjang gitu. Tapi di Microsoft saya itu nggak kelihatan. Nanti kelihatannya kalau misalnya saya sudah menulis sama dengan di bagian sininya. Oke, kita itu pertama total. Di sini formula barnya berada. Oke, kita akan mulai untuk pertama tuh untuk menghitung total nilai dari Alia Rahma, nilai ujian Alia Rahma itu ada 90, 88, 78, 80, 90. Nah, untuk memulai menghitungnya itu formula bar itu harus didahului dengan simbol sama dengan. Lalu kita ketik seperti kita mau menghitung totalnya, berarti sum. Kalau untuk cara manual itu kita hitung sendiri gitu, sum. Terus kita kasih tanda buka kurung, terus kita ketik deh sel yang aktif, misalnya itu ada B5, terus semikolon, C5, terus semikolon lagi, habis itu D5, semikolon lagi, habis itu L5, F5, dan yang terakhir ada G5. Dan jangan lupa untuk ditutup kembali, ditutup kurung, karena kalau misalkan nggak tutup kurung dia nggak akan terhitung. Terus kita enter. Nah, hasilnya ada 426. Untuk mempermudah itu ya, kita tinggal tadi hampir sama seperti tadi, kita ketik kita kasih sama dengan, terus kita tulis. Nah, kita klik 2 kali sumnya, terus kita drag dari nilai ukuran harusnya ucap sampai nilai fikihnya. Sudah ada di sini ya. Ya, karena memang versi saya masih versi 2007, jadi ya dia jadinya seperti ini, tidak seperti yang tadi kayak C6 gitu-gitu, tapi dia kayak gini. Tapi sama aja kok. Terus kita kasih seperti biasa, tutup kurung. Terus itu kita enter. Nah, nilainya datang. Nilainya muncul 430. Nah, untuk Microsoft saya ini juga dia nggak bisa langsung ngitung gitu. Misal dari Wicak nih, terus kita drag itu hasil itu nggak bisa dia. Jadinya kita harus hitung satu-satu. Sini lagi punyanya bisa Setiani. Oke, kita terus kayak gini. Karena dia nggak bisa langsung gitu. Maaf ya. Jadi, oke, agak lama ya. Sampai di punya Nahya Fitranisa saja untuk menghitung total menggunakan rumusum. Selanjutnya kita akan beralih ke mencari rata-rata dari nilai dari nilai yang berada di sel aktif ini. Kita mulainya dari punyanya Nur Fadilah saja. Baik, saya lanjut.
kita menghitung nilai rata-ratanya dari nilai najwa saja, soalnya agak lama kalau misalkan kita mulai dari atas terus ngitung nilai sumnya dari atas gitu, soalnya dia nggak bisa langsung gitu. Oke, kita mulai. Jadi kalau untuk menghitung nilai rata-rata itu menggunakan average. Average kita pakai cara manual terlebih dahulu ya. Sama seperti yang sum tadi, kita sebutin sel yang aktifnya 6, ada C6, terus D6, terus E6, selanjutnya ada F6, dan yang terakhir ada G6. Kita tuker, muncul deh nilai rata-rata dari punyanya Najwa. Selanjutnya cara langsung, nggak manual, kita itu punya Fadilah, kita ketik lagi average, kita klik 2 kali, terus kita drag nilainya. Setelah itu tutup kurung, ntar keluar deh nilai rata-ratanya, dan seterusnya seperti itu. Manual. Seterusnya seperti itu. Saya jadi berunding. Oke, selesai deh untuk cara menghitung menggunakan rumus sum dan juga menggunakan rumus atau formula average ya, formula rumus atau formula sum dan juga rumus atau formula average. Kita telah selesai cara mempraktikannya. Terus selanjutnya kita akan mempraktikkan cara menghitung nilai tertinggi dan juga nilai terendah dari mata pelajaran. Oke, kita pertama nilai tertinggi dari nilai Al-Quran hadis, sama seperti tadi, sama dengan terlebih dahulu. Sebelumnya dengan terlebih dahulu. Habis itu kita cari nilai tertinggi yaitu max. Nah, ya. Oke, kita cara langsung aja ya. Kita langsung, nggak usah pakai cara manual gitu, langsung aja max. Habis itu kita drag dari sini sampai ke bawah, sampai nilainya Zidan Raihan. Terus kita kasih tutup kurung. Nah, benar kan? Kalau kita ngeliat secara teliti, nilai ini emang yang paling tertinggi adalah nilainya Nur Fadilah, yaitu 98 gitu. Nah, ini juga kita carinya tuh satu-satu, nggak bisa langsung gitu. Bikin akhlak sama seperti tadi. Kita drag dari nilai Alia Rahma sampai nilai Zidan, kita tutup kurung, enter, ketemu benar 92. Kalau kita lihat dengan teliti, misalnya lanjut ke SKI, nilai SKI yaitu 96. Lanjut ke nilai bahasa Arab,
Dan yang terakhir nilai fikih. Benar, 97 nilai tertinggi dari mata pelajaran fikih. Selanjutnya itu kita akan mencari nilai terendah dari 5 mata pelajaran ini. Dari 5 mata pelajaran ini. Pertama, Quran hadis. Sama seperti sebelumnya, tanda sama dengan terlebih dahulu. Terus kita cari min untuk mencari nilai terendah. Langsung saja. Terus kita drag nilai Quran hadis. Kalau kita lihat dengan mata kepala dengan teliti, nggak pakai rumus, ya benar, ada 9 nilai terendah itu ada 90, ada di 90. Selanjutnya kita cari nilai akidah. Nilai terendah dari akidah benar 78. Terus nilai terendah dari pelajaran SKI tutup kurung, enter, itu 78. Terus dan seterusnya. Kalau untuk nilai bahasa Arab itu kalau kita lihat tanpa rumus itu ada nilai 80 yang paling kecil, dan untuk fikih ada, dan nilai fikih ada yang paling kecil tuh 85. Oke. Kita ke praktik selanjutnya, yaitu baik, saya lanjut lagi. Tadi video sebelumnya waktu cuma dapat 10 menit gitu. Dan tadi juga ada kesalahan teknis, jadi saya mau lanjut. Oke. Lanjutnya itu praktik cara menggabungkan teks dengan Microsoft Excel. Oke. Jadi untuk menggabungkan itu sama seperti sebelum-sebelumnya, kita kasih tanda sama dengan terlebih dahulu. Jadi untuk memulai suatu formula atau rumus itu selalu didahului dengan tanda sama dengan. Setelah itu kita pencet sel aktifnya, terus dikasih tanda dan pencet lagi sel aktif yang lainnya. Setelah itu enter. Tapi mengapa? Oh, dia jadinya langsung, kalau di PC saya langsung ada spasi. Coba misalkan kalau yang cara yang selanjutnya coba ya, sama dengan pencet lagi, terus dikasih dan, setelah itu dikasih tanda petik, setelah itu spasi, dikasih tanda petik lagi, dikasih dan teks kedua, setelah itu enter. Oh, jadinya seperti ini. Cara yang pertama, kalau cara pertama itu sebenarnya kalau nggak dikasih cara yang kedua, antara makan dan di ini berdekatan, tapi ternyata di Excel saya dia langsung ada spasinya. Dan ya, untuk yang tadi itu yang ada spasi itu kan termasuk dari operator acuan ya, yaitu spasi, dan juga tadi ada ya spasi, termasuk dari operator acuan. Sekian video praktik dari saya. Saya mohon maaf bila kurang lancar dalam berbicara. Saya mohon maaf, dan juga misalnya ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Dan saya juga maaf kalau misalkan saya tadi melihat Google untuk mencari pengertian dari para operatornya. Saya minta maaf. Allah saya mohon ampun. Akhirullah.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.